Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sempat vakum beberapa saat, razia busana syariat Islam kembali digelar petugas Satpol PP dan Wilayatul Hizbah di Jalan Protokol Kota Lok Semawe. Sejumlah imigran Rohingya terlantar akibat ditolak mendarat di Aceh dan akhirnya mendarat paksa di pantai Aceh Timur. Harga cabai di pasar tradisional Blang Pidi Aceh Barat Daya kembali melonjak sejak sepekan terakhir. Setelah sempat vakum beberapa saat, razia busana ketat kembali digelar oleh petugas Satpol PP dan Wilayatul Hizbah, WH Kota Lok Semawe. Razia yang digelar di Jalan Taman Riadah Kota Lok Semawe ini menyasar pengendara berpakaian ketat yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejumlah pengendara yang kedapatan menggunakan pakaian ketat dan bercelana pendek diberhentikan polisi syariah dan petugas gabungan lainnya. Mereka yang terjaring umumnya muda-mudi yang berpakaian ketat dan tidak menutup aurat. Petugas menjaring sedikitnya 30 pengendara yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam. 19 orang diantaranya laki-laki yang bercelana pendek, sedangkan 11 lainnya wanita, lantaran berpakaian ketat bahkan sebagian tidak berhijab. Para pelanggar diancam Kanun Syariat Islam nomor 11 tahun 2002, namun belum dikenai sanksi. Mereka hanya diwajibkan melapor ke kantor Dinas Syariat Islam untuk dibina. Jadi hari ini kita lakukan yaitu berbusana ketat, tidak menggunakan jilbab. Yang bagi kaum laki-laki celana pendek, dan kita juga ada surat edaran dari wali kota yaitu duduk hangkang nomor 4 tahun 2013. Jadi itu kita lakukan juga. Untuk sanksi kalau kedapatan, kita mendata. Setelah kita data nanti ke kantor untuk kita lakukan pembinaan. Yaitu jatuh pasal 25. Yaitu pembinaan tentang akidah, akhlak. Pelanggar Kanun Syariat Islam tentang syiar ini dibebaskan kembali. Namun kartu identitas pelanggar tetap disita. Mereka diminta membuat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ramadan melaporkan dari Kota Lok Semawe. Meski sempat ditolak mendarat di pantai Kabupaten Biren, ratusan pengungsi Rohingya akhirnya berlabuh di pantai Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Para pelarian asal Myanmar ini memaksa masuk dengan melompat dari kapal motor menuju daratan. Ratusan Rohingya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak ini berebutan merangsek ke daratan. Sambil menangis, manusia perahu ini bergegas menjangkau pantai agar tidak dihalau kembali ke kapal. Warga terus mencoba mencegah pendatang ilegal ini agar tidak masuk ke permukiman. Namun mereka kewalahan. Lantaran para pelarian politik ini jumlahnya ratusan dan masuk dari berbagai sisi sambil bahkan memaksa. Warga akhirnya menyerah, bahkan memberi berbagai kebutuhan seperti pakaian layak pakai, logistik, dan bahan bakar kapal motor. Warga juga kewalahan menghadapi pengungsi Rohingya yang sudah sangat tertekan. Kalau jumlahnya nggak didata sama petugas, sempat didata ini masyarakat kan tidak terima. Maunya mereka kan naik ke kapal itu, balik mau kemana dia mau pergi. Tapi nggak sempat didata. Tak berapa ini semua kebetulan ini yang ditolak di kabupaten lain tadi pagi.
Jadi upaya dari masyarakat ini gimana? Upaya dari masyarakat tadi udah dikasih bekal, makanan, minuman, ada dari sumbangan masyarakat. Nah itu masyarakat maunya mereka pergi meninggalkan lokasi ini. Karena ini sudah menjadi sudah dibilang kewalahan, sudah banyak sekali Rohingya yang. Para pengungsi Rohingya terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak masih berada di pesisir pantai Ulemadon, Kecamatan Muara Batu. Lembaga PBB urusan pengungsi UNHCR dan IOM belum bisa memastikan untuk penanganan lebih lanjut terhadap pengungsi Rohingya tersebut. Sebelumnya 2 kapal membawa ratusan manusia perahu juga mendarat di pesisir Pantai Laweng, Kabupaten Pidi. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Sejumlah imigran Rohingya yang terlantar di laut mendarat di pantai Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Keberadaan pengungsi Rohingya baru diketahui warga pada Minggu pagi saat warga mulai beraktivitas dan pergi melaut. Adapun jumlah pengungsi yang terdampar di pantai Aceh Timur terdiri dari 18 laki-laki dan perempuan dewasa dan 17 anak-anak. Saat didapati warga kondisi pengungsi lemas, diduga kelelahan dan kekurangan cairan. Minggu pagi pengungsi asal Myanmar ini diangkut ke gedung ID Sport Center atau ISC untuk didata dan diperiksa kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh pengungsi dinyatakan sehat dan tidak perlu dirawat khusus. Mereka hanya membutuhkan tempat istirahat dan asupan makanan. Dari pemeriksaan, pasien kondisinya normal, stabil. Mungkin karena pengaruh perjalanan aja tadi, makanya pasiennya sempat lemas. Tapi ketika sudah diberi makan, pasien kondisinya langsung stabil. Gitu. Dari pemeriksaan tekanan darah juga bagus. Jadi tidak ada yang memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Begitu. Hingga Minggu petang, para pengungsi masih ditempatkan di gedung serbaguna ISC hingga diputuskan untuk direlokasi. Sementara itu, ratusan imigran Rohingya yang mendarat di pantai Ulemadon, Kabupaten Aceh Utara, Jumat malam dikembalikan ke kapal motor untuk melanjutkan perjalanan. Mereka diangkut dari pantai dengan kapal nelayan menuju kapal motor pengungsi setelah dibekali sejumlah kebutuhan. Meskipun memunculkan pro dan kontra, warga terpaksa mendorong para pengungsi kembali ke perairan lepas lantaran tidak sanggup menampungnya. UNHCR perwakilan Aceh pun tidak bisa berbuat banyak atas penolakan warga. Faisal Rahman, petugas UNHCR Indonesia, menyampaikan telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah terkait kesediaan menampung imigran Rohingya atas pertimbangan kemanusiaan. Untuk itu kita tidak bisa berkomentar dan lagi-lagi seperti yang dikatakan tadi, semua kemudian punya pendapat masing-masing dan kita sangat menghargai pendapat tersebut. Warga sendiri apa ya kepada masyarakat? Kalau kami hanya bisa meminta waktu untuk berkoordinasi, tapi kita tidak bisa menjanjikan apa-apa karena kembali lagi berkoordinasi itu kan harus ya apakah kemudian diberikan atau tidak kan kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Warga sudah kewalahan menampung pengungsi Rohingya karena tujuan utama mereka bukan ke Aceh. Apalagi tak jarang beberapa pelarian politik tersebut melarikan diri dari tempat penampungan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Untuk memudahkan kita untuk menjawab semua pertanyaan malaikat. Aksi bela Palestina di sejumlah daerah belum berhenti, salah satunya di depan Masjid Islamic Center Kota Lok Sumawe. Berbagai anggota komunitas yang tergabung dalam Pase Bela Al-Aqsa menggelar aksi mengecam Zionis Israel dan menjadikan bendera Israel sebagai alas jalan. Warga menunjukkan solidaritasnya kepada rakyat Palestina dengan membentangkan spanduk berisi protes terhadap Israel dan menyeru warga untuk memboikot produk pro-Israel. Aksi solidaritas yang diikuti ratusan santri, remaja, dan masyarakat umum ini membentangkan bendera Israel agar dilindas pengendara. Aksi ini juga menggemakan takbir dan zikir untuk warga Palestina. Usai berzikir, pengunjuk rasa berorasi secara bergantian. Yaitu doa para orang-orang yang ada di Palestina. Kita
tidak mengerti, coba baca sejarah. Sebelum Indonesia merdeka, 1 tahun sebelum merdeka Indonesia, orang-orang lain, negara-negara lain belum pernah berdoa dan mengungkapkan Indonesia merdeka. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak pemerintah dan warga terus mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka mengutuk perang yang menimbulkan banyaknya korban warga sipil. Massa juga menyerukan warga untuk memboikot produk negara yang mendukung Israel, sebagaimana fatwa MUI. Aksi solidaritas ini berakhir tertib. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe. Saudara-saudara beriman dan seagama yang telah hadir pada hari yang berbahagia.